Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala al-muallif Asy-Syaukani rahimahullah, wa nudiba lahu at-tabkir, maka disunahkan bagi orang-orang yang melaksanakan salat Jum'ah agar datang sebelum waktu salat, dan pendalilannya seperti telah kita berikan dari keutamaan orang-orang yang tabkir, yang datang di awal dari waktu, seperti datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, barang siapa yang datang di waktu pertama, faka'annahu yuqarribu badanah, seakan-akan dia menyembelih untuk Allah dari badanah ataupun ibil ataupun unta. Maka ini menjadi pendalilan dari segi ilmi sembelihan, mana sembelihan yang paling baik di sisi Allah, apakah sembelihan kambing ataupun sembelihan sapi ataupun sembelihan unta. Maka yang lebih baik nasnya seperti hadis ini, yang lebih mahal, yang lebih berat di dalam hati. Maka di sini tentunya sapi dengan kambing, sapi lebih mahal. Hati kita merasa berat karena kambing harganya 1 juta, 2 juta, di hari Id menjadi paling besar 5 juta, maka sapi 40 juta, 45 sampai 60 juta. Dan begitupun ibil, maka lebih mahal dari sapi. Maka ini menjadi pendalilan juga dari segi ilmu sembelihan, bahwa kita melaksanakan sembelihan mana yang lebih baik, sapi ataupun kambing ataupun ibil. Maka jawabnya mana yang lebih banyak pengorbanannya dan lebih dicintai di dalam hati, maka itu pengorbanannya lebih besar. Wa tatayyub wa tajammul, maka ini pun telah kita bahas di pelajaran yang lalu, dari sunnah seseorang pergi Jumatan dengan menggunakan pakaian yang paling bersih. Jika tidak mempunyai yang baru, maka disetrika, kemudian diberikan wangi-wangian, dan lebih baik lagi jika mempunyai yang baru, maka dipakai pakaian yang baru. Dan pendalilannya telah kita lewati hadis muttafaqun alaih dari Salman Al-Farisi, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mandi Jum'ah dan juga yudhinu min duhnihi au yamassu min tibi baitihi, maka dia menggunakan wangian berupa gel ataupun berupa parfum, summa yahruju fala yufarriq baina itsnain, kemudian dia keluar tanpa memisah dari 2 orang yang duduk sebelumnya. Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan yang lainnya. Kemudian dia diam di saat imam sedang berkhutbah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah ukhra, maka dia akan diampuni dosa-dosa dari Jum'ah itu kepada Jum'ah yang lain. Maka ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, al-jum'ah ilal jum'ah mukaffirat lima bainahun, bahwa Jum'ah yang satu kepada Jum'ah yang lain dia penghapus dari dosa-dosa. Jum'ah satu dengan Jum'ah yang lain penghapus dari dosa-dosa. Kemudian berkata penulis, wadanu minal imam, maka barang siapa yang
mampu untuk duduk dekat dengan imam, maka itu lebih baik di shaf yang pertama maksudnya. Karena telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dari Samurah ibnu Jundub, uhduru adzikra wadnu minal imam, maka hadirilah adzikr dan dekatilah dengan imam. Fa inna rajula la yazalu yataba'adu hatta yuakhiru fil jannah wa inda khalaha, maka seseorang akan terus dalam keadaan dijauhkan meskipun dia masuk kepada surga. Maknanya di sini fa inna rajula la yazalu yataba'adu hatta yuakhiru fil jannah wa inda khalaha. Di sana ada hadis bahwa seseorang yang datang selalu awal di hari Jum'ah, maka kelak di surga di saat kita di dalam hadis yang banyak dari Anas dan yang lainnya, setiap Jumat akan bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Maka barang siapa yang di dunia selalu dekat dengan imam dan di shaf yang pertama, maka dia akan dekat melihat Allah Jalla wa'ala. Itu maknanya. Maka mendekati imam itu dari sunnah. Maka berburu-buru untuk mendapatkan shaf yang pertama. Wa man adraka rak'atan minha faqad adrakaha, maka barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jum'ah, faqad adrakaha, maka maknanya di sini seseorang masbuk, terlambat dari salat Jum'ah, maka kemudian dia hanya mendapatkan satu rakaat, maka dia telah mendapatkan salat Jum'ah. Maknanya tentunya harus disempurnakan yang kurang tadi. Mendapati imam satu rakaat terus salam, maksudnya di sini dia telah mendapatkan salat Jum'ah, tentunya dipenuhi yang kurang. Maka pendalilannya hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, man adraka rak'atan minal jumu'ah, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jum'ah, faqad tammat salatuhu, maka dia telah sempurna salatnya. Dan maknanya di sini bukan satu rakaat mendapatkan ya sudah, berarti di hadis katanya faqad tammat salatuhu, telah sempurna salatnya, ya sudah salatnya selesai, mengikuti imam satu rakaat salam, tidak. Dan ini sesuai dengan hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, harus disempurnakan. Seperti Nabi bersabda di hadis Abi Hurairah yang lain, la tajri fi shalah bal al-hudu wal wiqar. La tamshu fi shalah, janganlah kalian terburu-buru dan lari untuk menuju kepada salat, tetapi bil hudu wal wiqar, tetapi dengan pelan-pelan dan jalan yang santai. Fa ida adraktum fasallu wa ida fatatkum fa'atimmu. Maka maknanya jika kalian dengan santai dan pelan itu kalian dapatkan salat, maka selesaikanlah salat dengan imam. Namun jika kurang, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Maka di dalam hadis yang agung ini larangan kepada kita untuk lari, seperti kalian kalau masbuk daripada dipukul lari kepada shaf. Kita juga sering melihat dari kaca kelihatan pada lari, menggunakan ilmu peringan tubuh biar tidak terdengar suara.
Tahu-tahu pas kita salam, ikut salam semua. Maka ilmu peringan tubuh dan seterusnya, selama dia buru-buru, lari dan cepat, tidak bersuara pun maka tidak boleh. Tapi bil hudu wal wiqor, datang santai pelan-pelan. Fa in adraktumus shalah, maka jika kalian mendapatkan salat sempurna dengan pelan-pelan tadi, alhamdulillah. Jika tidak, fa'atimu. Jika dengan pelan-pelan tadi ketinggalan 1 rakaah, ya sudah, berarti dapat 3 rakaah untuk sholat duhur atau asar tadi, maka sempurnakan 1 rakaat, selesai. Maka inilah adab mendatangi sholat. Maka oleh sebab itu, para santri di sini yang terlambat kita pukul, kita tidak menginginkan para masbuker. Karena antum sekarang santri dibiarkan begitu saja, nanti jadi ustadz, sudah pondok miliknya, sholat miliknya, akhirnya iqamati sholah baru pakai baju, kemudian jalan sampai di masjid sudah rakaat yang ketiga, dan dipersaksikan oleh semua santri dan pengurus bahwa ustadz ini masbuker number 1, yang mana dia selalu setiap sholat ima 1 rakaat kurang, ima 2 rakaat dan seterusnya. Maka kita tidak menginginkan kalian seperti itu. Maka dari semenjak kecil santri sekarang, kalian digenjot untuk selalu sholat awal waktu. Faedahnya sangat besar. Mengikuti takbiratul ihram yang pertama, menyebabkan diampuni dosa-dosa dan terjauh hati kita dari nifak, seperti di hadis yang telah terdahulu. Maka di sini barang siapa yang mendapatkan 1 rakaah, tinggal disempurnakan dan selesai. Kemudian kita tutup pelajaran kita, wahiya fi yaumil id rukhsatun. Maka sholat Jum'ah jika berbenturan pada hari itu juga sholat id, dan ini sudah beberapa kali kita dapati, maka sholat id di pagi hari pada hari Jum'ah. Lalu bagaimana sholat Jum'ahnya? Maka di sini sholat Jum'ahnya rukhsah. Bagi yang ingin sholat Jum'ah silahkan, bagi yang tidak maka rukhsah, karena telah melaksanakan tadi pagi sholat id. Maka pendalilannya diantaranya hadis Zaid ibnu Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sholal id min awalin nahar, bahwa Nabi sholat id di hari awal. Maksudnya di awal hari Nabi sholat id. Summa rakhasa fil jum'ah, kemudian di saat siangnya sholat Jumat, Nabi memberikan rukhsah. Barang siapa yang ingin sholat silahkan sholat, barang siapa yang tidak pun tidak apa-apa. Maka jika terjadi bentrok di hari Jumat, ternyata hari id, maka yang dijadikan rukhsah hari idnya, sholat idnya atau sholat Jum'ah? Usama, mana mikrofon? Yang dijadikan rukhsahnya sholat idnya atau sholat Jum'ahnya? Sholat Jum'ah. Kenapa tidak sholat idnya? Jawab, nyengir. Mudah itu. Kenapa Usama? Sholat Jumatnya, kan bisa sholat idnya. Jadi pas acara sholat id rukhsah, nanti aja sholat Jumat. Jawabnya tidak. Mana yang duluan? Maka yang dijadikan rukhsah adalah sholat Jumatnya, seperti jawaban antum benar. Namun kenapa? Karena sholat id telah dilaksanakan sebelum dari sholat Jum'ah. Maka mana yang didahulukan? Ya waktunya kapan?
Salat Id itu waktunya menjelang duha atau sudah masuk duha. Nah itu lebih didahulukan daripada salat Jumat yang waktunya duhur. Maka yang menjadi rukhsah salat Jumatnya. Kecuali kalau salat Id itu boleh di waktu maghrib, maka yang menjadi rukhsah salat Idnya. Jumatan dulu berarti. Setelah Jumatan, siapa yang ingin salat Id menjelang maghrib nanti ba'dal asar, maka itu rukhsah. Taib. Maka kenapa dijadikan yang menjadi rukhsah adalah salat Jum'ah? Karena salat Id waktunya sudah ditentukan, dia itu di awalun nahar. Dan salat Id finis fin nahar. Maka dia yang menjadi rukhsah. Lalu kalau ingin Jumatan juga, ya tidak apa-apa. Ingin jadi 2 imam, aku ingin melaksanakan 2 imam. Imam jadi khatib Id dan imam jadi khatib Jum'ah. Ya boleh, silahkan. Karena di sini maknanya rukhsah, maksudnya boleh untuk dilaksanakan. Namun jika permasalahan mana yang lebih baik, nah di sini masuk kepada keumuman mengambil rukhsah lebih baik daripada tidak mengambil rukhsah. Seperti hadis datang dari Aisyah dan yang lainnya, innallaha yuhibbu an yu'khadu rukhsatuhu, bahwa Allah itu sangat mencintai bagi seorang hamba untuk mengambil rukhsahnya. Karena Allah memberikan rukhsah, maka Allah mencintai hamba-hambanya yang merasa berat kemudian mengambil rukhsah. Karena Allah menjadikan rukhsah untuk Untuk diambil. Kalau semua hamba tidak mau rukhsah, anak pengen berat-berat ibadah, maka di sini disebutkan Allah sangat mencintai hambanya yang mengambil rukhsah. Dan semua rukhsah bukan permasalahan rukhsah salat Jumat dengan Id saja. Seperti dari rukhsah banyak, di antaranya para musafirun. Maka musafirun diberikan rukhsah untuk boleh berbuka puasa. Seperti di Al-Baqarah, faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa seseorang yang sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh untuk berbuka namun membayar di hari yang akan datang. Nah, seseorang di sini dia musafir dari Darmasraya ke Padang, hanya sekedar 7 jam, dan dia menggunakan mobil yang mewah dan tidak terasa kepanasan, full AC dan seterusnya. Maka di sini dia mengatakan, tidak capek kok, tidak usah mengambil demikian dan demikian untuk minum di jalan. Maka bagi dia rukhsah, boleh dia ambil ataupun boleh tidak mengambilnya. Dan di sana ada yang naik motor, dan naik motor tentunya panas, 8 jam, 6 jam, disingkat jadi 4 jam, ngebut, maka tetap dalam keadaan siang hari panas, maka dia merasa haus, maka minum. Allah lebih mencintai orang-orang yang mengambil rukhsahnya. Maka di sini bersifat umum. Barang siapa yang ingin berbuka, dia berbuka, meskipun tidak ada masyaqqah, tidak ada keberatan, tidak ada haus. Ingin buka, mengambil rukhsah, buka. Namun harus bayar di waktu yang akan datang. Itu saja konsekuensinya. Dan begitupun di sini, barang siapa yang sudah sholat Id, kemudian dia, kalau di desa kita mungkin bertemu dengan keluarga, maka bertemu kepada si fulan dan alan, berkunjung, maka jauh tempatnya, kemudian di tengah jalan ada adzan untuk salat Jum'ah. Maka jika dia ingin, karena sudah sampai kepada rumah saudaranya dan tinggal di tempat saudaranya, silahkan salat. Namun jika dia musafir, capek dan seterusnya, maka tidak apa-apa. Al-muhim, semuanya dinamakan rukhsah. Jika diambil lebih baik, dan jika tidak pun tidak apa-apa. Tidak diambil rukhsahnya tidak apa-apa.
Maka ini yang bisa kita berikan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.